Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang desain komunikasi visual lanjutan ya. Jadi setelah kita sebelumnya membahas materi tentang berbagai macam cara pewarnaan, kemudian tentang ilustrasi dan penggunaan font yang benar, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang apa itu yang dimaksud dengan infografis, bagaimana, apa pengertiannya, serta cara membuatnya bagaimanakah konsepnya. Nah, baik ya, kita next dulu. Baik, untuk sebagai latar belakang bahwasanya infografis ini sebenarnya banyak memberikan manfaat ya yang tidak diberikan saat penyajian data dengan cara konvensional. Jadi ketika data itu disampaikan secara oral dengan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam sebuah data dengan cara tatap muka atau menggunakan media tertentu yang tidak mengandalkan grafik sama sekali, itu banyak hal yang tidak efektif terjadi. Kenapa? Karena data itu terdiri dari berbagai macam informasi yang boleh jadi data itu sangat banyak atau kompleks, sehingga butuh satu penalaran yang cukup serius, yang cukup menyita banyak perhatian agar orang lain dapat menyerap informasi dengan baik. Nah, begitu ya. Jadi kalau info atau data detail disampaikan secara konvensional itu agak susah karena orang lain dituntut untuk memiliki kecerdasan ini ya, logika atau cara berpikir yang bagus agar bisa mencerna data-data yang disampaikan. Namun dengan adanya infografis, nah ini akan memudahkan seseorang dalam memahami informasi karena tidak dituntut untuk memiliki kemampuan analitis yang bagus. Nah, kalau kalian pernah enggak ya menjawab soal tes potensi akademik misalnya atau TPA, nanti di situ ada soal-soal yang menguji penalaran ya. Nah, di situ menguji penalaran di antaranya misal ada berbagai, kalian bisa cek aja lah di beberapa contoh soal tersebut. Nah, soal-soal tertentu itu membutuhkan gambar ya, membutuhkan tingkat analitis yang kuat. Misalnya untuk membedakan, misalnya contoh cerita, di mana di cerita itu ada si A membawa mobil sedan, dia parkir di tempat parkir sebelah kanan si B, di mana B itu membawa kendaraan bis. Nah, kemudian di belakangnya parkirlah si B. Kemudian di belakang D parkir E, dan di sebelah E itu ada misalnya jalan raya. Nah, nanti soal-soal semacam ini misalnya ditanyakan jika ada orang baru yang ingin parkir dari jalan raya, maka dia harus melewati urutan parkiran mobil yang mana saja. Nah, misalnya di situ jawaban A harus melewati parkir mobil E, C, D, E, kemudian apa begitu. Kemudian B harus melewati parkir mobil B, D, A. Nah, ini artinya kita harus mampu memiliki kemampuan analitis yang kuat ya. Nah, cara untuk memudahkan itu dengan menggambar, dengan grafis.
Jadi kalau informasi itu digambar sedemikian rupa, kamu tulislah di kertas, digambar, ketemu nanti petanya bagaimana, baru kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, sama ya, infografis ini sebenarnya sangat kompleks sekali. Bayangkan kalau informasi sekian juta penduduk Indonesia yang terkena coronavirus itu disampaikan secara oral, secara verbal tanpa ada grafik yang bersamainya, maka ya informasi itu agak susah ya untuk difahami. Nah, otak manusia sejak zaman dahulu sudah biasa dengan penyajian berbagai macam informasi menggunakan visual. Masih ingat ya, di sejarah sebelumnya kita telah membahas bahwa ternyata manusia itu dulu manusia itu menggambar di dinding goa, kemudian di batu-batu, di bebatuan atau di kayu-kayu ya. Nah, itu mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya lebih mudah menerima informasi berupa gambar daripada harus lisan ya, lisan secara oral. Nah, kemudian kita next. Nah, bagaimana letak pentingnya infografis ini? Infografis ini ada banyak keluhan yang dapat kita rasakan ya ketika kita ingin menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kompleksnya data, informasi yang harus kita sampaikan, ini tidak semua masyarakat bisa memahami tiap informasi dengan cepat dan akurat. Misal contoh game online ya, jadi bahaya terlalu banyak atau adiktif dalam bermain game online. Bahaya misalnya menyita waktu, kemudian kesehatan mata. Nah, ini kalau disampaikan dengan grafis, misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian, berapa banyak pengaruh, berapa persen pengaruh game online terhadap kesehatan mata misalnya. Kalau digambarkan secara grafik itu lebih mudah karena nanti bisa terpetakan dengan jelas dari Januari, Februari, Maret sampai Desember tiap bulan ini peningkatannya bagaimana. Nah, itu nanti terlihat sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami, oh ternyata memang game online ini harus waspada ya. Kemudian ada ilustrasi gambar, portal berita, dan lain sebagainya yang ada di media sosial ya. Bahkan hari ini setiap kasus-kasus tertentu yang besar ya, yang terjadi di tanah air kita biasanya dibuat sedemikian rupa menggunakan infografis ya. Jadi grafiknya ada. Nah, ini juga cukup memudahkan masyarakat ya dalam melihatnya. Misalnya kasus dulu misalnya ada kasus korupsi tentang ini ya, SEA Games misalnya, atau terkait novel Baswedan misalnya, SEA Games maksud saya Wisma Atlet. Nah, itu biasanya karena panjangnya fenomena tersebut atau kasus tersebut sehingga redaktur memutuskan untuk membuat infografis agar lebih memudahkan masyarakat dalam melihat sampai mana kasus tersebut terjadi. Nah, itu tentang portal berita dan sebagainya, hampir semuanya menggunakan infografis hari ini. Jadi dalam infografis sendiri yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah bagaimana penggunaan konsep visual dipadu padankan dengan ilustrasi menarik namun tetap memperhatikan validitasnya, validitas data yang disajikan. Jangan sampai infografis dari sisi estetikanya mengalahkan kevalitan data yang ada di dalamnya. Nah, ini tidak benar ya, karena justru
titik tekan yang akan disampaikan dalam sebuah infografis adalah data. Jadi infonya jangan sampai karena ini ya foto, karena misalnya desain objek tertentu itu mengurangi kevalitan data. Penggunaan desain itu perlu dimaksimalkan dalam rangka untuk mendukung keabsahan data. Nah, kita next. Manfaat infografis yaitu tentu ini membantu kita dalam menjelaskan satu pembahasan, karena penyampaian informasi secara visual mampu membuat kita lebih cepat paham dibandingkan penjelasan dengan teks saja. Jadi hanya membaca newspaper atau koran dengan full text itu agak susah difahami dibanding dengan bagan atau diagram atau infografis yang disajikan di newspaper tersebut. Nah, ini penting ya manfaat infografis ini. Jadi kalau membuat sebuah karya itu jangan hanya tulisan aja. Makanya kalau di makalah misalnya lebih baik kalau mau menyampaikan jangan dari makalahnya namun dari PowerPoint-nya, karena di PowerPoint tersebut bisa ditampilkan atau disisipkan berbagai macam gambar, bisa video, bisa suara, sehingga orang akan lebih mudah dalam menangkap dan memahami apa isi dari penjelasan yang kita sampaikan. Nah, itu memudahkan dalam proses penyampaian pesan. Nah, umumnya infografis dapat digunakan pada PowerPoint, presentasi, bisa digunakan untuk meeting atau brosur, poster, laporan kerja, artikel, atau pembahasan ilmiah lainnya. Jadi, cara mudah dalam memahami infografis bisa dilihat dalam penggunaan PowerPoint ya. PowerPoint. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya, jadi sangat bermanfaat sekali. Bahkan hari ini penggunaan teks itu sudah mulai berkurang ya, diganti dengan penggunaan yang namanya infografis ini, penggunaan atau penguatan penggunaan grafik. Nah, ini penting. Nanti lebih jauh masuk di dunia serba video ya, video pendek. Nah, itu juga penting ya. Jadi nanti kita akan sampai ke sana. Nah, informasi rumit akan menjadi enak dipandang ya. Jadi informasi yang ribet, yang awalnya susah, misalnya perkembangan coronavirus hari ini yang sembuh ada 8.000 sekian, kemudian yang kena gejala ada 700.000 sekian. Kemudian yang sembuh itu ada 20 juta jiwa misalnya yang sudah sembuh. Nah, ini kalau disampaikan secara tulisan tentu tidak enak ya dipandang. Bayangkan kalau itu disampaikan dengan diagram yang baik, dengan grafik yang menarik, itu bisa lebih mudah ditangkap. Nah, dengan berbagai macam elemen ya, misalnya seperti chart, smart art, shapes, background, font, clip art, flat color, icon, dan lain sebagainya, itu membuat informasi yang rumit menjadi enak dipandang atau lebih mudah difahami. Hal ini membuat pengguna infografis menjadi penting dan bermanfaat. Nah, gitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali elemen pada infografis yang dapat kita gunakan sesuai dengan tema pembahasan. Nah, dalam pembuatan poster atau desain tertentu, kita harus memiliki perbendaharaan ilustrasi yang cukup banyak ya. Misal kita akan membuat infografis tentang pentingnya sebuah pendidikan untuk anak usia dini. Sehingga perbendaharaan kita ya tentang warna,
pilihan warna yang mudah diterima anak-anak itu biasanya apa? Oh, warna-warna yang mencolok, merah, merah, kuning, biru, red, green, blue. Nah, itu yang semuanya mencolok semua. Atau ilustrasi berupa tulisan-tulisan atau bentuk font dekoratif yang disukai anak-anak. Misal ada font yang bentuknya seperti permen, ada font yang bentuknya banyak sekali ya, bisa dicek di internet. Sekian banyak font disediakan untuk memperindah atau mempercantik sebuah karya desain. Nah, kembali bahwa perbendaharaan ini penting ya, dan tentu disesuaikan dengan tema pembahasan. Kalau sedang membahas tentang anak-anak, tentu jangan menggunakan art, jangan menggunakan shapes yang tidak mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah hal-hal yang lebih sederhana, yang lebih menarik, pesawat, bintang, bulan yang ada di alam di sekitarnya, sehingga mudah dia tangkap. Kalau sudah beranjak mulai remaja, nah tentu beda lagi ya, dan dewasa itu juga tentu berbeda. Nah, penggunaan ini penting ya, disesuaikan dengan tema pembahasan. Kita next bahwa pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografis. Jadi menggunakan infografis ini, setiap pembaca akan langsung mengetahui inti data yang disampaikan dengan cepat dan tepat. Kita bisa lihat misalnya ini yang saya lihatkan ya. Jadi misalnya tentang what to do COVID-19 outbreak. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika coronavirus ini merebak. Wah, ini langsung orang itu langsung tahu poin-poinnya. Misalnya ini ya, harus kita selalu higienis ya. Kita harus menjaga kebersihan mulai dari apa yang dipakai, apa yang dimakan, dan bagaimana cara memasak atau mengolah makanan itu. Nah, itu kita harus memastikan selalu higienis. Nah, ini penting. Atau ini juga ya, avoid going into crowd. Jadi hindari kerumunan. Jangan sampai kita masuk di pasar, di mall, atau di tempat-tempat keramaian. Nah, ini avoid direct contact. Jadi hindari kontak langsung. Jangan mudah memegang sesuatu, mulai dari apa? Anak tangga itu kan selalu ada pegangannya ya, itu dihindari. Kemudian banyak hal ya. Kalau naik lift itu ada tombol-tombol angka 1, 2, 3-nya itu juga harus dihindari. Sehingga ya inilah kita kembali bahwa dengan menggunakan infografis, orang akan langsung tahu bahwa poin-poin pentingnya adalah ini. Orang tidak perlu mencari tahu apa sih poin yang disampaikan dalam paragraf ini. Nah, kalau kita membaca tulisan kan begitu ya, dalam paragraf ini apa ini poinnya? Poinnya di mana? Dalam satu subbab ini poinnya apa? Nah, tidak perlu susah dalam merumuskan, mencerna, kemudian mencari intisari dalam sebuah pembahasan. Namun kita cukup melihat poin-poin yang telah ditampilkan dalam sebuah infografis. Misalnya dalam hal ini what to do, ini ya, apa yang harus kita lakukan jika kita dalam kondisi COVID-19. Nah, karena pada judul infografis umumnya memiliki struktur yang dimulai dari judul pembahasan, kemudian ada pembukaan isi, ditutup dengan kesimpulan dan referensi data yang
digunakan. Nah, biasanya ini ya, infografis itu tetap memiliki struktur ya. Kalau dalam hal ini kebetulan ini tidak menggambarkan itu ya. Biasanya ada judul besarnya. Kalau judul besarnya ini kan what to do during COVID-19 outbreak. Itu sudah merupakan judul. Kemudian isinya yang ada di 6 poin itu ya, yang tadi kita lingkari bersama-sama. Nah, itu adalah isi. Kemudian penutup itu atau kesimpulan biasanya ada ya, atau referensi biasanya di bagian pojok sini ada sumber dari mana, misalnya sumber dari kemenkes.go.id atau sumber dari WHO atau dari mana ya. Nah, itu biasanya ada. Jadi itu tentang kelebihan dari infografis ya. Kita next. Kemudian berikutnya bahwasanya manfaat berikutnya yang bisa difahami, dinikmati dalam sebuah desain grafis adalah meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Karena kita sudah masuk di era digital, maka penggunaan atau pemanfaatan infografis ini menjadi mutlak ya, karena bagaimanapun digital ini lebih efektif dalam memberikan pesan secara masif kepada halayak. Jadi setiap infografis yang digunakan umumnya akan meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital, di mana umumnya isi dari infografis memberikan pembahasan yang mampu memberikan pemahaman lebih akan satu produk, jasa, brand, atau informasi yang lainnya yang mendukung terjadinya peningkatan positif atau negatif pada tujuan yang ingin dicapai satu perusahaan tertentu. Misal ini saya contohkan ini Garuda ya, maskapai Garuda Indonesia. Dia di sini menjelaskan bahwa ada potongan harga Rp250.000 jika menggunakan Bank Citibank. Jadi Citi itu nama bank ya. Jadi Citi itu nama bank, dan kemudian menggunakan kode CitiDeal. Artinya kalau kita memesan tiket itu kan nanti ada promonya. Nah, kalau mau dapat promo tersebut silahkan masukkan kode CitiDeal. Nah, kalau kebetulan kalian punya bank Citi ya, ini seperti halnya bank-bank pada umumnya, misal BRI, BNI, BCA. Nah, kalau ini Citibank. Nah, ini orang akan lebih mudah memahami karena secara sederhana sudah ditampilkan ya dalam sebuah bentuk desain grafis. Nah, orang akan lebih mudah memahami langsung to the point apa maksud dari program ini. Sebenarnya ada detail program Citibank ini, kalau kalian cek di websitenya, di situ nanti akan muncul beberapa poin-poin tertentu ya, persyaratan, ketentuan dan persyaratan mulai 1 sampai belasan poin. Nah, itu tidak menarik kalau orang harus membaca sebuah produk berupa narasi seperti itu ya, atau aturan-aturan kaku seperti pasal-pasal begitu. Lebih mudah orang disampaikan saja ada potongan poin harga 250.000 nih kalau menggunakan Citibank. Walhasil pada akhirnya infografis ini membuat orang lebih mudah untuk membaca atau
meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Jadi kalau kalian punya produk hari ini ya, kalau kalian punya produk tertentu, silahkan coba buatlah infografisnya. Ya, buatlah infografisnya ya. Misal kalian jualan baju atau jualan apa biasanya mahasiswa itu ya, produk makanan atau produk apapun, coba buat infografisnya, tampilkan benefit-benefit yang ditawarkan, manfaatnya apa, nah kemudian baru di-share di halayak. Nah itu tentu ini ya akan lebih mudah diterima dan itu akan meningkatkan efektivitas pemasaran ya. Jadi justru nanti akan mudah difahami dan peningkatan penjualan akan meningkat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita next. Manfaat berikutnya adalah mampu meningkatkan minat pembaca ya. Nah, jadi perlu diakui bersama bahwa minat baca masyarakat kita sampai hari ini masih rendah. Sehingga kalau ingin menyampaikan sebuah informasi lewat buku atau lewat sebuah tulisan itu menjadi tidak atau kurang efektif karena ya gimana minat baca kita rendah, kita tidak biasa atau tidak memiliki budaya baca yang baik ya, atau belum memiliki itu, sehingga informasi-informasi yang disampaikan di buku-buku, di perpustakaan-perpustakaan yaitu mangkrak di situ. Jadi masih tertata rapi, buku-buku itu masih apa ya, dibungkus plastik dan mungkin yang nyentuh itu penjual ya. Terakhir disentuh oleh penjualnya, jadi bukan oleh pembacanya. Nah itu menjadi masalah ya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut infografis ini memberikan solusi ya. Solusi bisa diperoleh dengan cara membuat infografis. Nah, dengan tampilan visual tentunya yang menarik, maka masyarakat akan lebih senang ya dalam membacanya. Hal ini biasanya terjadi pada sebuah blog yang melakukan pembahasan ringan sampai pembahasan ilmiah mengenai satu persoalan yang perlu diketahui banyak orang. Nah, jadi hampir semua hari ini itu menggunakan yang namanya infografis ya, dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Nah, ini contoh infografis tentang reading infographic element. Nah, jadi ini elemen-elemen yang bisa digunakan seorang dalam mendesain ya. Kalau ingin membuat desain grafis tentang membaca, bisa menggunakan berbagai macam animasi-animasi yang ada di situ, misalnya begitu. Itu contoh perbendaharaan dalam melakukan desain. Nah, kita next. Nah, manfaat berikutnya, infografis tentu lebih terpercaya dan lebih terlihat profesional ya, karena data dalam bentuk infografis umumnya menjadi daya tarik tersendiri, karena data yang dibuat menjadi lebih terpercaya, lebih profesional. Hal ini juga harus didukung dengan data yang valid ya, tentu tidak hanya masalah desain. Misalnya dulu sempat ada data yang tidak sinkron antara data yang ada di pusat dengan data yang ada di daerah ketika awal pertama kali corona merebak di Indonesia ya, di awal tahun 2020. Nah, tentu meskipun data itu disampaikan pada waktu itu menggunakan desain yang sedemikian rupa bagus, tapi karena datanya tidak valid, terjadi miss data antara pusat dan daerah, sehingga ya orang tidak percaya.
Jadi terlihat seperti tidak profesional begitu. Karena data-datanya tidak sama. Nah, bagaimana kita mau percaya orang data yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini menjadi masalah ya. Namun pada hakikatnya, pada dasarnya infografis itu akan membuat kita, misalnya kalau kalian presentasi, kalau kalian harus menjelaskan satu hal tertentu pada orang lain menggunakan yang namanya infografis ini, akan lebih terlihat percaya, kalian juga bisa lebih percaya diri, pun kalian juga mudah dipercaya, juga terlihat lebih profesional. Jadi misalnya ini ya, yang saya perlihatkan di PPT. Nah, ini contohnya more profesional. Dan next, berikutnya infografis lebih mudah untuk diingat. Jadi ternyata orang itu lebih mudah melihat gambar ya, lebih mudah merekam gambar. Jadi infografis ini akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan pembahasan yang hanya menggunakan teks saja. Terbukti memang dari zaman dulu memang kita sudah suka gambar ya. Misal novel tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk, bandingkan dengan filmnya tenggelamnya kapal Van der Wijk yang sudah menjadi sebuah film. Nah, ini tentu seringkali orang lebih mudah atau lebih tertarik dan melihat filmnya ya daripada baca novelnya. Meski bagi penikmat novel itu tidak bisa tergantikan karena detailnya pembahasan yang disampaikan berbeda dengan ini ya, film yang hanya mengambil poin-poin yang paling penting yang menarik dalam sebuah novel. Sehingga sebenarnya kalau ada novel yang diangkat menjadi sebuah film atau layar lebar, tidak semuanya bisa tergambarkan. Namun secara animo masyarakat biasanya lebih suka nonton di bioskop ya, atau melihat secara visualnya. Ini menunjukkan sebuah bukti bahwa informasi yang disampaikan menggunakan grafik, menggunakan gambar, entah itu 2 dimensi, 3 dimensi, gambar statis maupun dinamis, artinya yang berhenti maupun bergerak, itu membuat orang lebih mudah, lebih tertarik, dan tentu akan lebih mudah untuk diingat ya. Nah, ini menjadi poin penting untuk kalian ketika nanti ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan disampaikan menggunakan infografis, karena itu lebih mudah diingat daripada harus disampaikan menggunakan narasi yang panjang. Kemudian berikutnya mampu berkembang menjadi data yang viral. Jadi bila infografis itu ya dibuat dalam bentuk gambar, artikel, atau video yang menarik dan kemudian dibagikan atau di-share di berbagai media sosial, maka sangat memungkinkan data itu akan menjadi viral. Hari ini ya beberapa cara untuk viral itu kalian bisa memanfaatkan media-media yang ada. Bisa podcast, bisa video, flash mob, blog, share sosial media mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nah ya, ini ya ini viral ya. Jadi viral itu tersebar di mana-mana. Jika data itu kalian rangkum, kalian desain sedemikian rupa menjadi sebuah infografis, maka akan lebih mudah viral, artinya lebih mudah banyak diterima di masyarakat daripada informasi itu disajikan secara konvensional.
Nah, sekarang tentang jenis ya, tentang apa saja sih jenis dari infografis itu. Jadi yang pertama jenis statis ya. Jenis statis ini adalah penyajian infografis menggunakan bentuk visual yang statis. Tidak menggunakan konsep audio maupun konsep animasi yang bergerak. Jenis ini biasanya sering digunakan karena mempunyai penampakan yang lebih sederhana dan bisa digunakan dalam segala kebutuhan. Jadi infografis statis ini ya gambar dua dimensi itu yang tidak bergerak sama sekali, artinya yang mati gitu ya. Namun tanda kutip mati ini tidak berarti dia tidak menarik, bisa saja sudah di desain sedemikian rupa sehingga ya tetap terlihat menarik, namun dia statis ya, tidak terlihat dinamis atau bergerak. Contoh ini ya, infografis yang bersifat statis, dia tidak bergerak sama sekali. Ini bisa kalian lihat misalnya ini tentang para pengerat Wisma Atlet ya. Jadi ini masuk infografis yang statis karena dia tidak bergerak, tidak ada audionya, tidak ada videonya, tidak ada suara pun tidak bergerak juga. Jadi memang benar-benar statis. Nah, ini misalnya karena bagi kalian yang masih ingat atau sudah lupa, ini memudahkan untuk mencerna ya. Jadi ada kronologisnya, ini disamakan poin-poinnya bagaimana, kemudian ini tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Dan ini ada 6 tersangka ya yang ditulis pada harian tertentu ya di sini. Nah, ini contoh infografis yang statis dan saya kira banyak sekali ya bentuk-bentuk infografis statis yang hanya kita next. Nah, berikutnya jenis yang kedua yaitu adalah animasi yang bergerak. Jadi infografis ini disampaikan dalam sebuah animasi. Nah, di dalam sebuah animasi sendiri membuat beberapa elemen penting ya, berupa audio, berupa visual. Misalnya yang kalian bisa lihat di samping gambar yang saya gunakan ini dia bergerak meski audionya ya tinggal dimasukkan aja audionya yang belum ada. Nah, ini jika sudah ada audio dan visual sudah mulai bergerak. Nah, keduanya jika digabungkan dengan konsep yang sesuai, yang matang, maka akan terbentuklah sebuah konten yang menarik. Nah, ini ada foto gambar apa ini ya, kelinci ya yang sedang menulis dan tidak selesai-selesai itu ya. Nah, ini bisa kalian sering lihat misalnya tentang infografis ini ya, animasi. Coba saya putar dulu. Apabila kamu mengidap suatu yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler.
Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis. Fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, baik ya, tadi itu merupakan infografis animasi yang dia itu bergerak, kemudian juga ada ini ya, suaranya. Jadi tidak cukup hanya bandingan dengan tadi yang hanya statis, tidak ada suara, bergerak pun juga enggak, tapi jika dibanding dengan infografis animasi itu, dia bergerak dan dia ada suaranya. Nah, itu pentingnya. Berikutnya ada yang dinamakan infografis interaktif. Jadi jenis satu infografis ini dia paling kompleks dibandingkan dengan jenis statis maupun animasi yang sebelumnya itu ya, di mana letak perbedaannya informasi ini bisa menerima info atau bisa menerima feedback dari orang yang diajak bicara atau sasaran dari pembicaraan itu sendiri ya. Di sini tentu tidak bisa kita tidak mengarah ke sana ya, karena ini nanti membutuhkan kerja baik dari seorang developer atau programmer animasi untuk bisa menciptakan sebuah program yang mampu menerima masukan atau feedback dari orang lain, atau
kita sebagai pengguna bisa memanfaatkan berbagai menu yang disampaikan atau ditampilkan dalam grafik tersebut. Nah, ini contohnya tentang infografis hantu Nusantara. Nah, ini gambarnya sebenarnya sudah saya siapkan ya. Jadi contoh ada misalnya ini. Ini terlihat tidak ya? Jadi ini sebenarnya bentuk grafis ya, bentuk grafik yang bisa dimanfaatkan. Nah, misal ini contoh hantu-hantu, contoh infografis yang biasanya infografis yang digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis hantu yang ada di Indonesia, di Nusantara. Ya, ada palasik ini apa ini ya? Nah, ini ada, kita bisa klik, ada layak, ada pocong juga. Nah, ini yang dinamakan infografis ini ya, interaktif. Jadi kita bisa berinteraksi dengan memilih berbagai macam informasi atau tombol-tombol yang disediakan di sebuah grafis tersebut. Nah, nanti bisa bermacam-macam ya. Jadi informasi itu bisa terlihat lebih menarik. Bahkan ini tinggal belum ada saran ya. Ini ada like, share, dan komen, ini lebih sederhana ya. Jadi berbagai macam jenis infografis bisa dibuat sedemikian rupa ya. Nah, itu yang lebih kompleks karena membutuhkan kerja seorang programmer. Nah, kemudian berikutnya adalah how to make infografis yang baik ya. Tentu yang pertama kita harus tentukan topik bahasan. Jadi apa yang akan kita buat itu menentukan materi yang akan kita input dalam sebuah infografis. Setelah kita tentukan topiknya seperti tadi ya, misalnya topiknya tentang pendidikan atau tentang kesehatan atau tentang budaya, nah macam-macam. Kalau tadi topiknya tentang hantu misalnya, atau tentang Nusantara. Nah, Nusantara itu apa sih yang menarik? Diantaranya yang jarang dibahas itu tentang hal-hal mistisnya, sehingga dia kemudian menentukan tentang hantu Nusantara misalnya begitu. Nah, berikutnya setelah topik itu ditentukan, menentukan audiens atau target user. Jadi penggunanya siapa? Nanti yang akan melihat infografis yang telah kalian buat itu siapa? Apakah anak muda? Anak muda itu apakah milenial? Apakah dia masih tergolong SMA? Masih atau sudah di perguruan tinggi atau siapa? Itu penting ya. Setelah itu kumpulkan data atau referensi dari berbagai macam sumber. Setelah itu bisa dilakukan visualisasi data ke infografis. Berikutnya merancang struktur grid layout. Grid ini perlu saya jelaskan bahwa dalam sebuah layout atau tata letak itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya, secara simetris. Jadi kalau dalam sebuah buku kita garis kotak-kotak menjadi 9, ada 9 kotak. Kalau di Corel kalian nanti bisa cek, di situ ada gridnya juga. Ini untuk memastikan apakah sudah seimbang atau belum dalam pembuatan grafik tersebut. Jika tidak seimbang, maka perlu dirumuskan kembali di bagian kotak mana nih yang kurang atau belum ada efek atau belum ada grafiknya, sehingga tinggal ditambah saja. Atau berikutnya menggunakan template ya. Template ini bisa berupa perbendaharaan sebuah objek tertentu sehingga memudahkan kita
memudahkan kita untuk membuat sebuah karya ya, misalnya tentang pendidikan. Tentu sudah ada template tadi ya, ada buku, ada ballpoint, ada animasi sekolah, ada bendera dan macam-macam. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, agar kita bisa membahas lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.